Selamat kepada KPK yang mampu memecahkan rekor dan layak masuk Museum Rekor Indonesia atau MURI. Karena apa? Ya, sejak berdirinya tahun 2003 sampai sekarang belum pernah melakukan pengalian penahanan. Nah, hari ini kita dikejutkan dengan KPK telah mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dugaan korupsi penambahan kuota haji 2024 yang telah ditahan beberapa hari yang lalu, tapi hari ini telah dialihkan. Ini betul-betul memecahkan rekor. Dan KPK sangat harus diapresiasi dengan kekecewaan dari masyarakat yang begitu jengkel. Karena apa? Pertama, itu sudah menjengkelkan karena ini dilakukan diam-diam. Taunya kan setelah istrinya Noel, mantan Wamenaker itu yang memberitahukan pada media massa dan komplain dari tahanan yang lain. Tahanan yang lain aja komplain, apalagi masyarakat Indonesia gitu. Dan kemudian baru diiyakan setelah ada berita rame-rame bahwa ada komplain dan dibuka oleh istrinya Noel. Ini sangat mengecewakan. Kecuali kalau ini diumumkan sejak awal, no problem. Tapi ini kan diam-diam dan bahkan alasannya itu ada pemeriksaan tambahan kepada tahanan yang lain. Tapi ternyata tidak balik. Ini betul-betul sikap KPK yang mengecewakan. Udah memecahkan rekor, diam-diam kan itu. Terus juga tidak diumumkan. Nah, ini juga akan menimbulkan kerusakan sistem di mana tahanan-tahanan yang lain akan juga menuntut hal yang sama. Kalau tidak berarti kan diskriminasi gitu kan. Nanti tahanan yang lain juga akan meminta pengalian penahanan atau penahanan luar atau penahanan rumah atau penahanan kota atau apapun begitu. Dan selama ini tahanan KPK itu sakral, tidak pernah bisa diutak-atik, itu kemudian menjadi bisa diutak-atik sekarang ini. Dan masyarakat bisa menduga-duga apakah ini ada tekanan. Ya kalau tekanan kekuasaan bisa aja. Tapi kalau lebih parah lagi kalau tekanan keuangan itu kan sangat menyakitkan gitu kan. Maka dari itu KPK harus mengoreksi diri dengan cara ya melakukan penahanan kembali gitu supaya masyarakat tidak kecewa karena ini akan merusak sistem dan juga merusak pemberantasan korupsi itu sendiri. Dan ini mestinya kalau dari juru bicara mengatakan ini adalah kewenangan penyidik, lebih celaka lagi. Karena KPK itu kan ada pimpinan KPK. Harus ada izin dan otorisasi dari pimpinan KPK. Apakah benar ini hanya penyidik atau sudah ada otorisasi pimpinan KPK? Nah ini lebih mencelakakan KPK itu sendiri. Kalau ini tidak ada izin dari pimpinan KPK gitu. Tapi jujur aja lah, mestinya sejak awal jujur ini ditangguhkan, dialihkan penahanan luar atas persetujuan pimpinan KPK, atas usulan penyidik. Mestinya begitu kalau KPK tetap berpegang teguh pada undang-undang KPK di mana asas-asas KPK itu adalah keterbukaan dan profesionalisme. Semua harus dibuka sekalian dan juga dijelaskan sepenuhnya, bukan sembunyi-sembunyi. Terus dikatakan ini hanya kewenangan penyidik, itu salah karena KPK itu adalah pimpinan KPK. Penyidik itu bagian organ dari KPK itu sendiri gitu. Maka sekali lagi ini harus dilakukan penahanan kembali. Kalau sakit ya diberitahukan sakit dan dibawa ke rumah sakit gitu loh, bukan di rumah gitu. Jadi dan ini mestinya Dewan Pengawas KPK harus segera cepat melakukan proses ini sebagai dugaan pelanggaran kode etik tanpa harus menunggu dari pengaduan masyarakat. Dan maki seperti biasa kalau ini kelihatan bahwa penanganan pemberantasan korupsi dugaan penyimpangan kelola tambahan kuota haji 2024 ini nanti malah kelihatan tidak serius atau bahkan mangkrak atau seperti ini jungkat-jungkit begini, ya akan kita tempuh upaya gugatan pra peradilan. Karena sekarang KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatakan bahwa pasal 158 huruf E itu penundaan yang tidak sah jadi objek pra peradilan. Jadi nanti ini sudah indikasi sebenarnya dengan pengalian penahanan ini akan ada penundaan gitu. Nah nanti kalau ternyata tidak ditahan kembali bahkan berlama-lama tidak pengadilan, maka akan mengajukan gugatan pra peradilan seperti biasanya. Demikian, terima kasih.